Tahu teman-teman di luar sana mau buka usaha tanpa modal, terutama backgroundnya di kopi center. Ya bro, cerita bro. Tiga tahun ikut ya bos-bos pengusaha. Itu program saya bro. Jadi kalau ada teman-teman mau beli mesin bisa juga lah, supaya kita sama-sama seiring lah gini. Jangan satu kesaliu satu lurus kan. Jangan, ayo kita sama-sama meraih mimpi-mimpi kita ini supaya bisa beristri 5, 6, 7 lah. Terbukti hari ini tanpa modal, mau dikata tanpa modal buka usaha kopi center dan bisa menghasilkan 20 juta per bulan omsetnya. Itu baru jalan 1 bulan. Oke. Baru tadi subuh sampai habis hujan saya sama teman itu 3 orang di sini langsung masak kopi di situ. Ini sudah masuk, kawan sudah tidur tadi. Subuh itu pagi. Bagaimana mau cepat bangun? Kosong saya. Mantap. Gorengan rasa apa ini? Barusan saya makan gorengan ini. Mama aku di sini. Serius kak? Bah. Kenapa itu lagi? Selalu pinggir jalan. Sini ya makan gorengan. Sudah. Cuma sudah dingin, tidak apa-apa. Yang penting rasanya. Bilang orang kampung itu yang penting rasanya, Bung. Ini kan yang saja dong, bimbingkan naik. Kita tunggu kopinya guys ya. Nah kawan, ini saya kedatangan tamu terhormat ini. Salah satu beliaunya juga pengusaha kopi center. Bukan begitu? Baru jalan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Nah ini kan sebetulnya kan kalau dari rekan-rekan yang lain kan pengalaman-pengalamannya tuh, bosku, saya panggil bos karena beliau ini bos, direktur. Kalau saya ini kan masih ya biasalah, kita ini masih kerja serabutan bro, gitu, ya kan? Baru start. Tapi saya lihat memang bagus prospeknya situ karena baru 4 orang di situ kan, 4. Oh di sini nanti, kelihatan sini. Biasanya lah. Makanya di bawah itu tidak sanggup saya. Kan saya buka lalu di bawah itu. Iya. Kalau di sana tinggal APK. Kasih lengkap itu saja. Pokok ada yang datang jaringi, jangan sampai lewat. Nah. Itu Materai main, cuma belum ada lagi modal. Itu pelan-pelan toh. Pelan-pelan. Kalau pengalaman waktu kemarin ikut bos, apa yang paling laku di situ? ATK. Baik, kencang putaran. Kencang ATK di situ. Tapi mungkin bos memang modalnya awalnya besar. Modalnya besar, dia langsung angkat 500. Modal. Dosen kan memang tuh. Pengusaha memang dia. Wajar bos. Kalau kita ting-ting bilang orang Makassar ini. langsung angka 500 ya. Tapi tempatnya memang dia beli baru masuk barang atau ada memang tempatnya? Dia beli memang dulu rumah dulu. Oh iya, enak kita nih. Tapi kan namanya, bagaimana kita rasakan selama 1 bulan kira-kira? Sudah stabil atau? Ya lumayan lah stabil. Masih menyala aja kompor toh? Masih. Itu sih kalau sudah tidak bisa kentut, sudah nggak bisa beot, repot itu bro. Saya sepanjang masih bisa buang puntung rokok, berarti masih aman itu. Itulah. Harusnya kita kalau masih isap angin, ada masalah. Kalau masih bisa namanya makan-makan di warung pinggir jalan, ya. Berarti masih aman ya? Masih aman. Aman terkendali.
Soalnya karena kebetulan saya ini lapar, bro. Saya rencana tadi mau makan, saya lihat dulu HP. Sudah mau mendekat ke sini kan? Nah, sudah saya nggak usah makan ini. Dong, jangan sampai saya nggak bisa makan gorengan gitu kalau sudah kenyang. Makanya kita sudah mandi gas. Habis ini kabelnya tadi saya tinggal kaparnya mau pasang karena tadi malam powernya kan dipasang ini. Pajar yang saya suruh. Untuk Lombok nih, Bisa kayak bubuyan ini. Dari ya bubu ini ya. Muhammad. Kakak lagi. Jadi masa kalau masa ya kan. Kita modal apa tuh waktu awal? Ya, cuma modal pinjam-pinjam. Oh, Dikasih utang-utang. Makanya kemarin yang dibahasakan itu pas sama toh. Saya itu Ben, bukan nol. Apa dia bilang? Minus nol. Karena uang pinjam. Ya, kalau saya bilang, kalau saya dari rekan-rekan yang waktu dari Sulawesi Selatan, saya bilang tidak ada orang pakai modal pribadi, bos. Saya bilang rata-rata orang pinjam. Cuma ya modal keberanian. Betul. Betul sekali tuh, bro. Itu saja. Iya. Karena menurut teman-teman yang kita dengar-dengar itu waktu saya masih ikut perusahaan itu dibilang orang Cina itu. Bukan modal yang pertama ditanya, tapi Sambil makan. apa istilahnya? Nyali, mau tidak melangkah. Iya, itu. itulah. Menurut para sesepuh senior. Akhirnya begitu berjalan bisa juga. Tapi apa yang dari awal kita bagaimana itu? Tapi kita sudah punya pengalaman deh sebelumnya. Sudah punya pengalaman ya. 3 tahun kerja tanpa digaji. Serius. Saya tidak menuntut gaji memang. Ya. Tapi paling tidak apa dasarnya kenapa bisalah kerja tanpa digaji? Nah, emang kenapa bisa bertahan sampai 3 tahun? Dari keluarga, pokoknya ekonomi paling bawah. Jadi ikut-ikut orang. Artinya ikut-ikut orang ini bukan ikut-ikut cuma sekedar ikut begitu. Betul. Artinya punya alasan tersendiri kan pastinya. Ya belajar. Bau gitu. Tapi kan mungkin sudah punya planning ke depannya bakalan bisa mandiri kan. Memang kan kalau punya impian ke depan kita tidak awal melangkah pasti tidak tanya gaji berapa. Tapi lihat kualitas kerja kan begitu. Kita tunjukkan ini hasil karyaku. 3 tahun kerja tanpa digaji, tidak menuntut gaji. Bahkan dia kasih 300.000 pernah, saya bilang terlalu banyak. Nggak pernah kasih. Karena terlalu banyak 300 itu. Terlalu banyak. Saya bilang banyak sekali. Jadi kalau 1 bulan. Bukan 1 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan itu. Jadi memang saat itu belum punya pacar atau gimana itu, bro? Ya. Kalau ngajak kencan, ceweknya gimana? Ya uang pribadi lah. Oh, uang pribadi lagi. Berarti ada pemasukan lain kalau begitu? Tidak ada. Intinya saya yang penting sudah makan di situ. Pokoknya pelajari apa yang memang intinya saya di situ mau belajar. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Fik, setelah 3 tahun? 3 tahun dia percayakan sudah usahanya. Oh, tangan kanan lah ceritanya, pengelola ya? Iya. Jadi manajer. Iya. Kalau bahasa kantor itu manajer, bro. Kepala cabang. Iya. Jadi memang nggak mudah ya selama 3 tahun itu tanpa digaji. Tanpa digaji ya? Tidak menuntut gaji. Tapi bos bisa menilai kan, makanya langsung dikasih kelola sudah. Ya. Terus masalah jasanya. Jasa. Dicerita nggak awalnya setelah ada penyerahan, kelola sudah sekian nggak ada? Oh, nggak ada sih, belum. Cuma ya awalnya langsung dibilang nanti saya kasih kau bagian 1 juta per
per bulan. Saya kira per hari, bro. Per bulan. Jadi saya tidak terlalu ini juga. Ya, berkembang. Berkembang sampai 7 tahun mengabdi. Iya. Oh, 7 tahun. 7 Dari tahun? Tiga tahun tanpa digaji, 7 tahun pegang kelola dia punya usaha, 10 tahun. Seharusnya sudah jadi bos ya. Artinya ini Iya. sudah kaya ini, bro. Seandainya dari awal memulai memang ya. Wih, artinya Iya. bukan waktu yang singkat itu, bro. Pengabdian dengan 7 tahun itu. Iya, 3 tahun saya belajar belajar lihat-lihat barangnya, Ya. cara jualnya. Nah, 7 tahun itu saya bangun sambil pegang usahanya, sambil bangun jaringannya. Berarti lebih ke ilmunya ya. Iya, jadi begitu sudah pas 10 tahun saya rasa sudah cukup. Sekarang buka usaha saya tanpa modal, bisa dibilang tanpa modal. Kenapa bisa? Mungkin siapa tahu teman-teman di luar sana bisa tertarik atau setidaknya bisa dipetik lah. Iya, iya. Coba alasannya kenapa memulai usaha kopi center itu tanpa usaha? Bisa dikata lah ya? Ya, bisa Oke, dikata. coba cerita dulu. Kopi center tanpa usaha. tanpa modal. Tanpa modal. Tanpa modal. Buka usaha kopi center tanpa modal, bisa dikata seperti itu, kawan. Sorry, karena saya juga efek lapar ini. Nggak ngurus saya. Oke, bro, sambil. Sorry, bro, saya sambil makan ya. Ada bapak. Nggak apa-apa. Tapi ini bagus. Oke, jadi lagi. Ini bagus. Kenapa tidak ada sini? Tidak kering. Hah? Palsu ini. Palsu itu. Dari sini dong. Kering itu palsu itu. Wah, memang ada beberapa bulan saya simpan. Oh, ada tapi sedikit. Memang itu palsu. Pernah memang saya dapat begitu. Satu buka, satu. Jadi, ayo. Oke, kembali lagi ke Tira Yuris, Bang. Kita break sebentar. Tapi nggak perlu saya cut-cut. Saya nggak mau cut-cut, Bang. Kita real. Nah, terus. Lagi asik kita tadi. Nah, terus memulai usaha kopi center itu bisa dikata tanpa modal. Nah, Iya. Gimana itu ceritanya, bro? Mungkin teman-teman juga mau buka usaha kopi center tanpa usaha, harus punya ilmunya pastinya. Coba kita dengar dulu. Ya. Hah? Iya, tanpa modal. Masa? Oke, memulai kopi center itu tanpa modal. Kata tanpa modal, Bang. Iya kan? Iya, bro. Bilang begitu. Nah, kita dengar ini. Siapa tahu teman-teman di luar sana mau buka usaha tanpa modal. Terutama backgroundnya di kopi center. Ya, bro, cerita, bro. 3 tahun ikut ya bos-bos pengusaha, Betul. ngabdi tanpa digaji. 7 tahun dipercayakan. Selama 7 tahun itu dipercayakan, artinya tidak juga terlalu banyak menuntut gaji. Yang penting cukup. Ya, yang penting bisa terisi perut. Ya, selama 7 tahun itu pelajari sambil buka jaringan. Tanda kutip, perjelas dulu jaringan Ya. apa? Jaringan Excel, Telkomsel. Oh, ya, bro. Ini kocak ini, podcast kocak ini. Kopi yang jelasnya tidak di-endorse, bro. Nah, dia kopinya simpan di sini saja. Ya. Supaya masa begini-begini. Kalau saya sembarang saja. Dan saya kasih Nah, terus lanjut, bro. Kayak lebih mantap. Ya, kita tetes minyak begini. Ada di sini. Ya, selama 7 tahun tuh buka-buka jaringan, artinya cari-cari jalan. Bagaimana? Itu tunggu dulu, saya potong dulu. Itu kondisi waktu awal memulai ikut si bos itu kondisi masih bujang atau sudah punya istri 3, 5 atau berapa gitu, bos? Gimana itu? Ya, Kondisi masih bujang. ikut itu masih mulai dari mahasiswa Oh, sampai mahasiswa. Wih, sampai lulus
Saya salut. Sarjana. Ini mahasiswa, kalau saya berkeliaran waktu masih mahasiswa bro, kiri kanan cari cewek saja terus. Iya, termasuk itu kawan tadi yang lari itu. Oh dari mahasiswa kita deh. Dari mahasiswa. Nah sampailah berapa tahun? Apakah waktu menikah itu masih sama ikut si bos gitu? Sempat ikut 1 tahun ikut setelah menikah masih ikut. Oh terakhir sudah. Ya, terakhir. Jadi yang mungkin saya bisa simpulkan itu tanpa modal yang dimaksud si bos Pak Direktur. Pertama ikut selama 3 tahun. Setelahnya itu diserahkan untuk mengelola. Jadi diangkat jadi tangan kanan Pak Direktur gitu ya. Iya. Nah, tapi bukan berarti ya kalau saya menyikapi sedikit ya. Jadi selama berjalan selama 3 tahun sampai 7 tahun itu sebetulnya yang terpenting di situ kan ilmunya yang ilmu. Kemudian relasi ya. Kemudian berapa pasarannya ATK-nya mungkin begitu ya. Beli ATK-nya di mana. Betul. Modalnya seperti apa. Adalah banyak ilmu lah yang bisa banyak dipetik ilmu ya. di situ. Itu tanpa modal. Nah, kembali ke Dira Yuris bang. Sambil ngopi dulu bro. Santai bro. Dingin kalau dingin. Dulu bu nama Dira Yuris. Nah itulah Dira Yuris memang begini bro. Jangan terlalu serius kita. Hidup ini cuma sekali. Bawa enjoy. Nanti kita kalau terlalu serius kena stroke. Nah sampai sehingga memutuskan itu kondisi sudah punya istri kan, memutuskan untuk buka usaha sendiri. Tapi apa respon istri, tanggapan istri saat itu? Saya mendukung. Bagus. Sangat 100%. Nah saya mau cari istri, saya mau cari istri yang begitu bro. Gimana itu anunya bro, ilmunya itu? Hah? Gimana itu bro? Saya mau cari istri yang bisa mendukung kita lah. Iya, itulah. Itu kan baru 1 istri. Iya, jangan 2. Oh, jangan. Nah, terus berjalan. Dari awal dapat kertas, utama kan itu untuk, coba diceritakan dulu fasilitas tokonya lah gitu, bro. Fasilitas tokonya siapa? Saya. Iya. Oh. Pas saat mandiri. Sudah mulai mandiri, kemudian sudah bangun relasi sama sales, sama pemilik grosir sudah dibangun relasinya, artinya sudah ada kepercayaan di situ. Akhirnya terwujud lah. Akhirnya sekarang buka usaha sendiri. Tapi untuk menentukan harinya tuh atau dapat dari mimpi kayak gitu bro, saya besok harus buka gitu, atau mimpi apa gitu bro, mana tuh? Mimpi atau mimpi bulan jatuh gitu bro, oh besok saya harus bukain rezeki saya ini gitu. Enggak pakai ya? Tidak pakai mimpi. Enggak, biasanya kan kalau saya dengar kemarin dari bos Pasama itu kan biasa ada macam kebiasaan yang orang-orang dulu itu masih dipakai. Kamu harus lihat hari baik. Hari kan pada dasarnya semuanya baik. Semua menurut mereka ada hari yang lebih baik gitu. Enggak pakai enggak gitu. Ya pakai juga. Iya, nggak, jangan dibuang, pakai lah. Kita nggak bisa merdeka sampai sekarang kalau nggak pakai. Terus hari pertama bagaimana kesannya? Langsung ramai kah pengunjung? Ya hari pertama lumayan, alhamdulillah bisa ya dapat 500. 500 juta. 500.000. Oh, lumayan itu. Dalam 500 nih pertamamu kan. Besar itu bro, luar biasa itu. Ya karena kan memang saya sudah punya langganan tadi ya. Nah itu kawan bisa dicontoh buat teman-teman itu, jangan langsung jadi bos lah. Belajar dari nol lah, jadi karyawan, pelajari ilmunya, cara menjilidnya, cara mengedit apalah sampul bla bla bla. Ya betul. Ya. Artinya begini bro ya. Jadi kita tidak bisa mengukur orang itu hanya sebatas melihat modal dulu, tidak. Banyak teman-teman termasuk salah satunya ini saya katakan sudah sukses. Kenapa bisa berjalan dan bertahan sejauh ini gitu loh. Bisa melihat
bukti nyatanya gitu bisa dapat gitu. Ternyata bukan cuma orang punya modal yang bisa usaha kan begitu bro ya. 10 tahun berjuang ya. 10 tahun wih. Saya bro 10 tahun sampai begini-begini toh ini bro. Benar, saya teknisi lebih 10 tahun. Dulunya punya motor, sekarang malah nggak punya motor. Nah, Iya kan? Dulunya punya duit, sekarang sudah tak punya duit. Tapi saya nggak mengeluh bro, karena roda kehidupan itu kan selalu berputar. Ada masanya, ada fasenya. Allah alam Tuhan, hanya Tuhan yang tahu tentang itu kan. Yang penting kita selalu ikhtiar. Gitu. Nah, terus itu kan hari pertama 500. Ya. Nah, hari berikutnya sampai mentok gitu. mentok. Bagaimana perasaan pada saat menerima dulu hari pertama dapat 500 gitu? Gimana? Bah, senang sekali. Senang sekali ya. Luar biasa 500. 500 itu pun sekalipun kotor kan sudah lumayan. Iya. Itu. Orang baru memulai gitu. Syukur sekali. Pasti ikut tenang istri. Ah, sudah pasti. Oh, pasti jatahnya ditambah, bro. Yang biasanya 3 kali bisa 5 kali, bro. Oh, mantap sekali. 500 lumayan. Terus modal mesin gimana itu ceritanya modal mesin? Ya mesin. Berapa persen lah dimodali sendiri mesin atau memang ada? Kalau mesin dicicil, itu dapat cicilan dari. Itu punya keringanan itu. Artinya, ya karena memang relasi-relasi yang sudah lama dibangun. Nah itu ya, itulah sebetulnya kalau dipikir bro ya. Selama 3 tahun, 7 tahun itulah bayarannya, itulah jawabannya. Selama itu dengan penuh kesabaran, giat, Iya. semangat. Nah semuanya serba ringan. Nah, serba ringan. Luar biasa. Soalnya usaha. Coba tidak ditahu seperti itu. Betul. Kalau kopi iya, center betul. ini mau mau modal, aduh. Kalau cuma modal 60 juta tidak cukup. Dari segi jilid semua sudah kuasai ya. Sudah kuasai semua. Berapa bulan dicicil mesinnya? Boleh tahu? Berapa? 4 bulan kalau tidak salah. Kalau Berarti tidak sisa salah, berapa bulan ini? 4 bulan. Sudah lunas. Wih, langsung dilunasi. Kirain baru jalan 1 bulan. Toko itu. Ini kita mau belajar ilmunya ini bang. Ya, Ya, kan menurut beliaunya ini baru berjalan 1 bulan kan. Nah, sementara mesin dicicil selama 4 bulan. iya. Berarti omset yang didapat ini dalam 1 bulan berapa? Coba buka-buka dulu lah. Biar teman-teman semangat lah buka usaha kopi center gitu. Ya, omset dalam 1 bulan berapalah 1 bulan terakhir ini kemarin. Kalau dihitung-hitung. 1 bulan kemarin saya belum hitung berapa pastinya. Kira-kira lah Ya dikira-kira bisa 100. bisa 20. Bisa beristri 3 saya bro. 20. Alhamdulillah itu. Karena baru 1 bulan loh bro. Pantas langsung dilunasi mesin ya. Iya, karena memang kan walaupun dikasih jangka 4 bulan, tapi kan namanya kepercayaan itu yang harus dijaga. Itu. Jadi harus Itu yang utama bro. Kalau saya, yang utama itu saya teringat bukan cuma atas dasar pengalaman waktu ikut kantor ya, tapi memang dari awal masih almarhum masih hidup yang selalu ditekankan adalah kejujuran. Ya, Karena itu kejujuran ketika itu ditanam adalah lahirlah tanggung jawab di situ. Kalau nggak jujur hilang tanggung jawab bro. Jadi kejujuran itu banyak sekali menghadirkan atau menciptakan manfaat sebetulnya. Kalau dari saya sudah pasti. itu tanggung jawab kan ada nilainya, harga diri ada nilainya. Itu karena kalimat perilaku kejujuran itu. Ya. Nah terus sampai 20 bro. Besar bro. Saya 9 bulan di sini. Buat cari uang panahin susah. Ya itulah perjalanan selama belajar bertahun-tahun.
luar biasa. Ternyata cocok peribahasa itu bro, ketika salah satu saya mengutip ya kalimat-kalimat kata-kata bijak lah. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kan Iya. gitu. Ketika kebaikan yang kita tanam dan kita harap itu adalah kebaikan juga, itulah nanti yang akan kita dapat, kita akan kita petik nantinya. Dan itu sudah terbukti bro, the real. Makanya konten ini the real bang. sambil makan ya bro. Masa cuma saya makan bro? Nggak usah nyantai bro. Anggap saja nih kita kayak nggak ada kamera saja gitu. Kamera tersembunyi gitu. Nah, keinginan kedepannya setelah tahu hasil omset yang terakhir yang kita bilang itu 20 juta, apa prospek untuk kedepannya lagi tuh? Entah memperbanyak, apakah sudah ada planning lain gitu? Dalam artian begini, dalam hal ATK, mungkin mesin saya harus kasih masuk 5, mesin warna 3 gitu, atau print sekian. Sudah pasti itu planning ke depan itu pasti isi ATK-nya sudah pasti harus diperbanyak, mesin pasti ditambah. Harus perbanyak semua segala aspek itu bro ya, termasuk istri diperbanyak juga ya. Tidak kan baru satu. Ini saya baru menuju kedua saya ini bro. Ya belum punya apa-apa gitu. Jangan, satu saja cukup. Nah, satu saja cukup ya. Karena dia yang temani dari awal. Ya mungkin seperti itu kawannya. Cukup satu. Kalau nggak bisa satu ya 2 bro. Oh 20 itu kalau saya untuk pemula, kalau bagi saya 20 saya rasa itu sangat besar sih. Iya. Kalau mengingat kemarin mungkin juga memang itu si kawan satu itu bos Pasama itu memang setengah mati karena masih masa-masa pandemi saat itu. Iya. Kadang 100, kadang 10.000 per harinya bro. Karena memang orang tutup semua. Nah, jadi situ memang dilema antara mau buka atau cari kegiatan lain gitu. Ya. Nah, kalau ini tutup, kita baru memulai kok mau buka tutup. Tapi alhamdulillah katanya setelah dia bertahan bro, nah dia buka cabang ya bro. Ya. Jalan 3 tahun dia buka cabang. Kalau saya ke depannya paling kalau memang buka cabang beralih ke usaha lain. Salah gitu ya. Iya. Kenapa tidak harus dikembangkan tambah? Karena belajar dari pandemi kemarin, kalau kita buka fokus di satu usaha, kalau kopi center kena pandemi lagi ya. Makanya saya pincang. teringat itu salah satu YouTuber yang tersukses, teman-teman pasti tahu, Raffi. Ketika orang sudah merasa di puncak, itu kan gampang jatuh. Makanya dibilang Raffi, kita harus buka sayap-sayap lain gitu. Gak mesti harus itu. Ketika memang ada keinginan, ada semangat di situ. Iya. Karena kalau kita punya usaha yang berbeda, saat usaha ini macet, ada satu yang menopang. Kayak gitu. Planning ke depannya. Kalau kira-kira masukan ke saya bro apa ini? Saya kan masih begini-begini, nyerpis nggak jelas. Ini saya minta saran ini karena beliaunya ini sudah sukses. Kita nggak bisa mengukur orang itu karena umurnya, karena duluan usaha tapi belum ada yang bisa dilihat. Makanya sama Pak Bos ini, Pak Juragan ini saya minta saran kalau di Rayuris ini harus seperti kalau apa? Saya paling tinggal action. Oh begitu. Kalau dari segi ilmunya saya rasa sudah lumayan. Masih belajar saya bro, masih belajar katanya. Tapi dicoba boleh. Iya. Ya, coba boleh. Bagaimana? Ini kan begini. Rata-rata kan mesinnya kita anu dulu lagi, putar-putar lagi lah. Pokok digoreng-goreng ini kita ya, pembahasannya bang. Kenapa harus memilih mesin IR 6570? Toh kemudian banyak di luar sana yang mengatakan bahwa 6570 itu dianggap mesin paling rewel. Bagaimana menurut kita semenjak menggunakan itu? Memang awalnya itu pakai mesin 6570 itu memang bagi yang belum
tahu, pasti dia beranggapan mesin itu rewel. Saya juga begitu seperti itu dulu. Saya bilang rewel, tapi makin lama setelah dipelajari ternyata bagus ini Bagus mesin. ya? Bagus. Sudah. Sepakat tidak bro ketika saya bilang mesinnya tidak rewel tapi yang rewel adalah teknisinya? Sepakat tidak? Oh, sudah pasti. Sepakat? Iyalah. Gitu. Buktinya saya sejak tahun 2015 itu bukan cuma 15 ya, sejak tahun 2013 ke 14 itu kita mulai digenjot itu tipe 6570 itu. Iya. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih banyak yang menggunakan mesin dari awal saya bermain itu masih aman. Makanya saya kadang ketika teman-teman pengguna usaha-usaha kopi center itu menganggap mesin 65 itu mesin rewel gitu. Nah, apa sudah mau ku bilang? Aduh, kalian sudah lain. Apa sudah mau ku bilang tadi? Nah begini, sebetulnya kalau saya untuk ini bro ya, mungkin sedikit juga buat teman-teman pengguna 6570 atau punya keinginan untuk buka usaha kopi center dan menggunakan mesin 6570 itu, sebetulnya semua mesin itu punya tingkatan kerewelan itu ada semua mesin. Aslinya sisi kelebihan dan kekurangannya itu pasti ada. Jangankan mesin kita bro. Iya. Saya punya kelemahan, Anda pun punya kelemahan dan pastinya punya kelebihan. Sudah pasti. Iya. Bagaimana? Setuju tidak itu? Setuju. Itu pakai 6570 sudah murah kan? Murah Hemat apalagi listrik. Hemat listrik. Mantul. Kalau untuk print apa yang dipakai di sana? Ada print seperti biasanya Epson yang A4, ada yang Epson A3 untuk skripsi. Tapi kita nggak perlu promo ya, kita nggak dia. Oh iya. Jangan dengan mana jalan. Baru 30 Aronnya itu. tadi sponsor Peskanda. Iya, tapi saya nggak mau cut, the real. Nggak, ini karena ini sedikit saya mau jelaskan dulu sama teman-teman bro. Ini adalah awal kita menggunakan mic baru ini kawan. Ini mic baru kawan ya. Nah, kebetulan beliaunya ngechat saya itu tadi siang bro, pagi kah? Siang mau berkunjung ke sini, jadi kita langsung tes ya. Mungkin juga Pak Bosnya baru mungkin berbincang seperti ini, kita di depan kamera ya. Iya, baru bro ya? Baru. Nah ini pengalaman baru, harus belajar, harus ikut bro perkembangan kan gitu. Kedepannya nggak tahu kalau Pak Bosnya juga mau buka channel update di YouTube nggak ada masalah. Nah kita ini tes barangkali bagus kan, tahu bagaimana suara kita. Buat kalian boleh komen yang mau berminat usaha kopi center bro ya. Ya. Boleh juga komen mau butuh mesin fotokopi di Rayuris siap. Standby melayani Anda semua dimanapun kalian. Kita siap luncurkan mesin. Soal budget nanti kita cerita lebih. Kita lewat jendela lah, toh nggak enak kita di sini cerita. Mau tipe 6570, monggo. Mau 6000, monggo. Mau Yosera, monggo. Butuh teknisi, siap. Yang jelas jaminannya kalau barang semua keluaran dari saya, artinya barang itu teman-teman ambilnya dari Dirayuris. Dirayuris siap ngajarin dari nol sampai bisa pasang tali corona. Itu jaminannya bang. Setuju nggak kalau saya punya program begitu? Setuju. Nah bagaimana pengalaman kemarin? Diajar nggak sama teknisi selama kita ikut di BOS itu selama 7 tahun itu? Sebenarnya tidak diajar, cuma saya perhatikan. Karena saya dengar-dengar juga kemarin dari beberapa tempat itu untuk mereset saja itu nggak mau mandu, harus tiba di lokasi selesai clear ya majer cong, kata orang Madura itu majer. Ya kan. Nah kalau di Rayuris tidak, di Rayuris siap, jangankan barang dari saya, orang ambil dan bahkan saya tidak kenal sama siapa itu yang menelpon, kena trouble, itu saya pandu gratis. Setelah saya main YouTube bang,
sempat kemarin saya kasih masuk di YouTube itu waktu orang kena masalah mesinnya mati total, karena saya sudah buka program lewat saya buat video, saya share di YouTube. Siapapun mau konfirmasi ada masalah mesinnya, mau dipandu lewat online, monggo, tapi sistem transfer. Jadi saya harus sedikit profesional juga, Pak, karena waktuku tersita juga gitu. Dan alhamdulillah mesin mati total itu jadi sampai sekarang. Padahal ya kalian kalau mau nonton lebih jelasnya silahkan tonton videonya mesin mati total yang saya pandu itu ready. Apa-apa saja yang diobrak-abrik itu sudah ready, Bang, jaminannya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, Bang, kalau tidak ready, apakah uang kembali? Tunggu dulu. Sepanjang yang punya mesin itu mau saya arahkan begini, saya welcome. Itu program saya, bro. Jadi kalau ada teman-teman mau beli mesin bisa juga lah, supaya kita sama-sama seiring lah gini. Jangan satu kesalio, satu lurus kan. Jangan. Ayo kita sama-sama meraih mimpi-mimpi kita ini supaya bisa beristri 5, 6, 7 lah. Nah, mungkin seperti itu, bro ya. Iya. Ya, saya rasa cukup kan. Mungkin ada mau disampaikan dulu terakhir lah buat teman-teman. Bilang Apa ya? terkait masalah ya sebagai pelayan kopi center itu, baik itu ke teknisi maupun ke pengunjung, mungkin bisa disampaikan. Coba. Saya kasih gambaran sedikit. Karena di beberapa tempat itu air putih, bro. Saya selaku teknisi itu susah keluar. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan itu. Mungkin monggo, bro. Kalau yang seperti itu sampaikan. Buat pengguna baru lah. Usaha baru lah. Ya. Kayak saya kan. Ya. untuk pengusaha baru Ya. harus semangat, jangan menyerah. Ya. Itu saja. Itu saja. Kalau untuk teknisi datang, Kalau untuk teknisi, Pak, kalau biar air putih sulit keluar, intinya harus dijamu kan? aduh, parah. Arah. Ya itu. Bukan ya manusiawi lah. Artinya kemanusiaan itulah yang kita tanam tuh. Masa orang jangan melihat teknisi itu hanya sebatas dia pekerja, kasihan. Tapi anggap dia lebih dari itu. Sewaktu-waktu saya lah ya, saya datang, saya kan pasti haus, Kak. Merokok nggak enak lah kalau nggak ada kopi gitu ya. Bukan minta, tapi kalau dikasih saya makan, bro, saya minum gitu. Minta saya nanti malu gitu. Mungkin itu, bro ya. Oke, tetap semangat buat teman-teman yang peminat usaha kopi center. Terbukti hari ini tanpa modal, mau dikata tanpa modal buka usaha kopi center dan bisa menghasilkan 20 juta per bulan omsetnya. Itu baru jalan 1 bulan. Oke, next, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.